아따, 형님 데리고 나와 이 새끼야! 팍스! 나와! Di awal film, kita diperkenalkan dengan Lisa, seorang gadis SMA yang baru saja selesai dibully oleh teman-teman sekolahnya. Dalam kondisi lemah dan terluka, Lisa pulang seorang diri menuju ke rumah neneknya. Namun di tengah perjalanan, Lisa malah diculik oleh sekelompok orang tak dikenal. Pada adegan lain, kita diperkenalkan dengan John, seorang pelatih bela diri tinju yang terlihat tengah mendatangi para panitia ajang pertarungan tinju. Dengan nada emosi, John menuduh para panitia ini telah melakukan kecurangan, yaitu dengan sengaja mengurangi nilai anak didik John yang mengikuti ajang tinju tersebut. Sehingga pada akhirnya, anak didik John yang sudah bermain sangat bagus malah mendapatkan juara 2 saja. 이거 하나 보고 굶어가면 코치 새끼나 치우 나와 이 새끼야! 팍스! Tentu saja para panitia ini tak terima dituduh curang oleh John. Bahkan saking kesalnya, salah seorang dari mereka malah nekat mencaci maki John. John yang memang sudah terlanjur murka, langsung menghajar si panitia ini. 나와! Akibat dari perbuatannya itu, John pun akhirnya mendapatkan hukuman dari organisasi tinju Korea, yang dimana John dilarang mengikuti acara tinju, termasuk membuka pelatihan selama 5 tahun. Namun beberapa bulan kemudian, John akhirnya mendapatkan pekerjaan berkat bantuan dari adik perempuannya yang diketahui bernama Sarah, yaitu pekerjaan sebagai seorang guru olahraga di sebuah sekolah SMA yang terletak di desa terpencil. Sarah menasehati John agar bisa mengendalikan emosinya supaya tidak kehilangan pekerjaan lagi. Karena Sarah sangat yakin pekerjaan sebagai guru olahraga akan sangat cocok bagi John. Untuk menjalankan pekerjaan barunya ini, John terpaksa harus menetap di desa terpencil tersebut. Saat dalam perjalanan menuju ke sana, mobil John malah mogok. Beruntung di dekat situ, ada sebuah bengkel yang bisa memperbaiki mobil John. Saat menunggu mobilnya diperbaiki, John melihat selebaran orang hilang. Ternyata ia adalah Lisa, gadis yang kita lihat di awal film. Dan kebetulan pula, Lisa adalah murid di sekolah, tempat di mana John akan mengajar nanti. Setibanya di sekolah tersebut, kita diperkenalkan dengan Maya. Maya adalah sahabat baik Lisa, siswi yang hilang tersebut. Terlihat Maya sedang melabrak para pembuli yang hampir setiap hari selalu membuli Lisa sahabatnya. Maya menuding mereka semua yang menjadi penyebab Lisa hilang. John yang baru sampai langsung melerai mereka semua. John lantas mengenalkan dirinya sebagai guru olahraga baru di sekolah ini. John menasehati mereka semua agar tidak bertengkar di sekolah. John juga memperingatkan mereka semua kalau melakukan pembulian di sekolah bisa dikenakan tindak pidana. 얼른 집에 가. Di waktu yang sama, John berpapasan dengan Bobby, mantan murid tinjunya dulu, yang kini sudah menjadi polisi muda. Bobby berterima kasih kepada John karena berkat mantan gurunya ini, Bobby sekarang menjadi seorang polisi yang lumayan jago bela diri. 무섭냐고. Sepulang dari sekolah, Maya langsung menjenguk nenek Lisa, yang kini tinggal seorang diri, sejak cucunya menghilang entah kemana. Maya berusaha menenangkan si nenek, agar tidak perlu khawatir. Karena Maya yakin, polisi akan segera menemukan Lisa, dan membawanya pulang dalam keadaan selamat. Sejak sahabatnya itu menghilang, Maya menjadi sangat bersedih. Karena Maya sudah menganggap Lisa seperti saudari kandungnya sendiri. Apalagi Lisa sendiri adalah seorang anak yatim piatu yang dijaga oleh neneknya sejak Lisa masih kecil. Berpindah ke John yang sedang berlatih bela diri tinju di depan kontrakannya. Lalu secara tak sengaja, John melihat seorang gadis sedang diculik oleh sekelompok orang. Saat itu juga, John melaporkannya ke polisi.
Pada adegan lain, kita diperkenalkan dengan Frank, seorang bos gangster brutal yang paling ditakuti di desa ini. Frank mengelola berbagai bisnis ilegal, mulai dari bisnis barang haram, senjata ilegal dan bisnis perjudian, hingga bisnis perdagangan wanita. Diketahui kalau Frank memiliki seorang bos gangster tertinggi, yang sebentar lagi akan segera kita ketahui. Berpindah ke Maya, yang sedang menunggu bis untuk pulang ke rumahnya. Namun Maya menyadari, dirinya sedang dibuntuti oleh seorang pria misterius. Untung saja Maya buru-buru masuk ke dalam bis yang baru saja tiba. Kalau terlambat sedikit saja, mungkin Maya sudah bernasib sama dengan sahabatnya yaitu Lisa. Di keesokan harinya, John mulai mengajar. Selain sebagai guru olahraga, John juga ditunjuk oleh kepala sekolah sebagai kepala kesiswaan. Tugas John adalah mengamankan para siswa yang berkelahi, serta menagih uang bulanan siswa. Pekerjaan menagih uang bulanan tentu tidak terlalu sulit bagi John, karena sebelum ini, John pernah bekerja sebagai debt collector. Di dalam kantor guru, John bersebelahan dengan Arman, seorang guru muda yang sangat tampan dan rupawan, dan digandrungi oleh para siswi. Kemudian, John mulai menagih kepada para murid yang uang bulanannya masih menunggak. Akan tetapi, tidak ada satupun dari mereka yang mau menghiraukan John. John pun akhirnya sadar, menagih hutang kepada para siswa ternyata jauh lebih sulit daripada menagih hutang pinjol. Salah seorang guru menyarankan agar John melakukan penagihan saat di jam istirahat saja. Di jam istirahat, semua murid biasanya berkumpul untuk makan siang. Di saat jam makan siang, John lanjut menagih kepada para siswa yang uang bulanannya masih menunggak. Namun lagi-lagi, mereka tak menghiraukan kehadiran John. Diketahui kalau semua siswa tidak begitu patuh kepada guru di sekolah ini. Apalagi patuh kepada John yang baru 1 hari menjadi guru. Bahkan, salah seorang murid tanpa ragu membentak John. Seakan-akan, John adalah seorang pengemis. Kemudian, John melihat Maya, yang juga tertunggak uang bulanannya. Sama seperti para murid lainnya, Maya juga tidak menghiraukan John. Bahkan, Maya dengan entengnya berkata, dirinya sama sekali tidak berniat untuk melunasi uang bulanannya. Karena Maya tidak begitu tertarik melanjutkan pendidikannya di sekolah ini. Bahkan sebelum ini, Maya juga sudah sering bolos sekolah. Mendengar hal tersebut, sebagai seorang guru teladan, John berusaha menasehati Maya bahwa menempuh pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi akan bisa membantu Maya meraih kesuksesan di masa depan. Dinasehati baik-baik, justru malah membuat Maya semakin kesal kepada John. Maya malah balik menasehati John agar tidak perlu bersusah payah untuk menjadi seorang guru teladan. Karena hal itu percuma saja, sebab semua murid di sekolah ini kelakuannya seperti setan semua. Kemudian, Maya dipanggil oleh wali kelasnya. Maya diberi teguran karena selalu menempelkan poster Lisa di dinding mading sekolah, yang mana hal tersebut dapat merusak pemandangan. Maya menegaskan, tujuannya melakukan itu hanya agar para guru dan siswa tidak lupa kepada sahabatnya, yaitu Lisa, seorang siswi malang yang sampai saat ini masih belum diketahui keberadaannya. Si wali kelas berkata, kalau tugas mencari Lisa sudah menjadi tanggung jawab polisi, Maya seharusnya tidak usah ikut campur. John yang ada di situ, ia pun merasa iba kepada Maya yang begitu sangat mengkhawatiri keselamatan sahabat baiknya. Kemudian, John mengarah ke kamar mandi. Lalu tanpa sengaja, John melihat guru Arman yang baru saja keluar dari kamar mandi wanita. Kendati demikian, John tidak ingin berprasangka buruk, karena bisa saja Arman hanya salah masuk kamar mandi. Tak lama kemudian, John melihat Maya yang lagi-lagi kabur di tengah jam sekolah. John langsung pergi untuk mencari Maya dan membawanya kembali ke dalam kelas. Ternyata Maya sedang membagikan selebaran orang hilang, yaitu Lisa sahabatnya. Setelah sekian lama berkeliling, John tetap tak berhasil menemukan Maya. Karena kebosanan, John malah mencoba bermain permainan anak-anak. Dan beruntungnya, John malah memenangkan permainan tersebut. Setelah itu, John lanjut berpatroli untuk mencari Maya. Di tengah berpatroli,
John secara tak sengaja melihat seorang calon gubernur sedang berkampanye di depan para pendukungnya. John melihat beberapa orang yang ternyata tidak begitu menyukai si calon gubernur yang diketahui bernama Joseph. Karena mereka menganggap Joseph adalah orang yang jahat, yang bersekongkol dengan kelompok gangster Frank dalam menjalankan bisnis ilegal. Kemudian, John lanjut mencari Maya. Hingga tanpa sengaja, John melihat Maya masuk ke tempat perjudian milik kelompok gangster Frank. Maya masuk ke sana dan bertanya kepada para anak buah Frank terkait Lisa sahabatnya. Melihat seorang gadis cantik masuk ke dalam sarang mereka, tentu para anak buah Frank tak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Mereka berniat menculik Maya dan memperkaosnya secara bergantian. Untungnya John segera datang dan langsung membawa Maya pergi. Mereka sempat ingin menghalangi John, namun tentu saja John tidak tinggal diam. 내가 데려갈 거니까 놔줘. 만들지 맙시다. Pada saat yang bersamaan, Frank pun datang, berpapasan dengan Maya dan John. Setelah berhasil keluar dari tempat tersebut, John kembali menasehati Maya agar jangan pernah sesekali nekat menyambangi sarang kelompok gangster, apapun alasannya. Pada saat yang sama, salah seorang wanita yang bekerja di tempat tersebut lantas menyarankan kepada Maya agar Maya menemui seorang germo yang diketahui bernama Jessica. Karena Jessica adalah salah satu orang kepercayaan Frank dalam mengelola bisnis perdagangan wanita milik si bos gangster tersebut. Wanita ini menduga mungkin saja Jessica mengetahui keberadaan Lisa. Setelah itu, John pun menawarkan diri mengantar Maya pulang ke rumah. Namun di tengah perjalanan, Maya meminta tolong kepada John agar diantar ke tempat Jessica, yaitu untuk mencari Lisa. Namun John menolak, karena akan sangat berbahaya bagi gadis seperti Maya menyambangi tempat seorang germo. John pun menyarankan agar Maya menyerahkan kasus kehilangan Lisa sepenuhnya ditangani oleh polisi. Maya mengatakan kalau polisi di desa ini sama sekali tidak berguna, karena sampai detik ini, kasus kehilangan Lisa masih belum menemukan titik terang. Kesal karena John tidak mau mengantarnya, Maya malah memaksa minta diturunkan di tepi jalan. 말고. 알아서 갈 테니까 여기서. 아우, Namun tanpa Maya sadari, dirinya sedang dibuntuti oleh seorang pria misterius yang ingin menculik dirinya. Sementara itu, John baru menyadari ponsel Maya ketinggalan di dalam mobil-mobilnya. Saat itu juga, John kembali menemui Maya. Setibanya di sana, John melihat si pria misterius ingin memasukkan Maya ke dalam mobil. Melihat kemunculan John, si pria misterius ini langsung melarikan diri, meninggalkan Maya yang sudah tidak sadarkan diri. Saat itu juga, John melarikan Maya ke rumah sakit. Di sana juga sudah ada Bobby, polisi muda yang merupakan mantan murid John. Maya langsung menceritakan kronologi dirinya yang hampir saja berhasil diculik oleh si pria misterius, termasuk nomor plat mobil milik si pria misterius tersebut. 맞아요. 그래. John lantas bertanya kepada Bobby, bagaimana kelanjutan kasus Lisa. Bobby menjawab, yang menghilang di desa ini bukan hanya Lisa saja, tapi ada puluhan gadis lainnya yang juga bernasib sama. Bobby mengatakan kalau kasus Lisa belum diproses oleh polisi, karena pihak sekolah, termasuk perwakilan dari keluarga Lisa, belum mengajukan laporan resmi. Bobby mengatakan kalau saat ini para polisi sedang sibuk karena pemilu pemilihan gubernur baru akan segera dilaksanakan. Jadi kemungkinan besar pencarian para gadis hilang, termasuk Lisa, akan ditunda sementara waktu. 그걸 애한테 얘기를 하시는 게 좋아요. Di keesokan harinya, John mendatangi nenek Lisa, yaitu untuk meminta tanda tangan, karena John akan membuat laporan secara resmi terkait kasus kehilangan cucunya, yaitu Lisa. Setelah mendapatkan tanda tangan si nenek, John langsung memberikannya kepada Bobby. John mendesak Bobby agar segera mengusut kasus kehilangan Lisa dengan benar dan serius. Karena di samping itu, John juga akan membantu polisi dalam mencari keberadaan Lisa. 내가 그 야누스라는 술집에서
학생들 관리 철저하게. 이 사람도 빠져. Setibanya di sekolah, John langsung menemui wali kelas Lisa, yaitu untuk meminta dukungan dalam mencari keberadaan Lisa secara independen. Namun si wali kelas enggan untuk ikut campur dalam kasus kehilangan Lisa yang sudah ditangani oleh polisi. Si wali kelas juga menyarankan agar John lebih fokus dalam mengajar, karena tugas mencari Lisa adalah tugas kepolisian. Akhirnya John sadar bahwa ucapan Maya memang benar adanya. Pihak sekolah maupun kepolisian tidak begitu peduli dengan nasib Lisa yang hanya seorang gadis miskin. Itulah sebabnya kenapa Maya nekat membahayakan diri demi mencari keberadaan Lisa seorang diri, tanpa dukungan pihak sekolah ataupun kepolisian setempat. Tak lama kemudian, Maya menemui John. Maya kembali meminta bantuan John mendampinginya menemui Jessica, karena Maya sangat yakin kalau Jessica Sigermo pasti mengetahui di mana keberadaan Lisa sekarang. Namun lagi-lagi, John menolak membantu Maya, karena kasus kehilangan Lisa sudah ia limpahkan kepada polisi. Mendengar itu, Maya malah semakin kesal kepada John, yang Maya pikir berbeda dengan guru lainnya. 그래. 네, 아니, 선생님은 좀 다를 거라고. Merasa tidak enak hati, John pun kembali menemui Maya untuk meminta maaf. Namun John tidak jadi minta maaf kepada Maya, karena ia melihat Maya sedang bersama guru Arman. Sepertinya Maya sedang curhat, menceritakan segala keluh kesahnya kepada si guru tampan ini. Setelah itu, John lanjut berpatroli, mencari para murid pembuat onar. Hingga tanpa sengaja, John melihat kepulan asap dari kamar mandi wanita. Dan setelah diperiksa, ternyata para siswi sedang asik nyebat di dalam kamar mandi. John langsung memarahi mereka semua. Namun seperti biasa, mereka tidak menghiraukan John. Setelah itu, John memeriksa kamar mandi tersebut, dan secara tak sengaja, John menemukan sebuah kamera kecil yang terpasang dengan rapi di dalam kotak pengharum ruangan. Saat itu juga, John berniat melaporkan ini kepada si kepala sekolah. Namun belum sempat melapor, John malah lebih dulu disemprot oleh si kepala sekolah. Karena si kepala sekolah baru tahu, John melaporkan kehilangan Lisa tanpa berkoordinasi terlebih dahulu kepada pihak sekolah, di mana tindakan John tersebut dapat mencoreng nama baik sekolah ini. John pun semakin sadar kalau pihak sekolah tidak peduli dengan nasib Lisa, seorang gadis yatim piatu miskin. Setelah itu, John memeriksa kamera yang ia temukan di kamar mandi siswi. Dan betapa terkejutnya John bahwa yang memasang kamera di dalam kamar mandi siswi ternyata adalah Arman. 저번에 미술학 Setelah para guru pulang, John langsung memeriksa laptop milik Arman. Dan John kembali dibuat terkejut dengan banyaknya pesan singkat yang berisi rayuan maut yang dikirim oleh guru Arman kepada para siswi di sekolah ini, termasuk ke Lisa dan Maya. Bahkan, guru Armanlah orang terakhir yang menghubungi Lisa sebelum siswi itu menghilang. Saat itu juga, John berusaha menghubungi Bobby untuk meminta bantuan dalam meringkus Arman. Namun sialnya, Bobby yang sedang sibuk tak bisa menjawab panggilan dari John. Kemudian, John menghubungi Maya yang ternyata sedang bersama Arman menuju ke rumah si guru ini. John langsung memberitahu Maya kalau Arman adalah seorang guru yang bejat. Bahkan John meyakini Arman terlibat dalam penculikan Lisa. 너 혹시 같이 있는 거야? Karena orang terakhir yang menghubungi Lisa sebelum Lisa diculik ternyata adalah Arman. Mengetahui itu, Maya langsung memberitahu John alamat kediaman rumah Arman. Merasa kejahatannya telah terbongkar, Arman langsung memukul Maya sampai tak sadarkan diri. 선생님, 들었다 그치? 아 진짜 유진아! Setelah tersadar, Maya sudah berada di rumah Arman dalam kondisi kedua tangan diikat dan mulut disumpal. Arman berusaha meyakinkan Maya agar tidak perlu khawatir karena semua akan baik-baik saja. Pada saat yang sama, Maya melihat ponsel milik Lisa di dalam lemari rumah Arman. Maya semakin sadar Arman adalah orang jahat yang telah menculik Lisa. Tak lama berselang, John pun datang dan berusaha mendobrak rumah Arman. Menyadari itu, Arman berusaha menyembunyikan Maya. Namun Arman terlambat, karena John yang lebih dulu menyusup ke dalam rumah ini, dan langsung membogem mentah Arman, hingga tak sadarkan diri. Setelah tersadar,
John langsung menginterogasi Arman terkait keberadaan Lisa sekarang. Sembari menangis, Arman berusaha meyakinkan John bahwa bukan dirinya yang telah menculik Lisa. Arman memberitahu, pada malam Lisa menghilang, ia memang sedang bersama siswi tersebut. Lisa minta dijemput oleh Arman dan minta diantarkan pulang. Namun entah kenapa, di tengah jalan, Lisa malah diturunkan. 먼저 가세요. Arman yang khawatir akan keselamatan Lisa, ia lantas memutar arah mobilnya untuk menjemput siswi tersebut. Namun setibanya di sana, Lisa sudah tidak ada, dan Arman hanya menemukan ponselnya. Namun John tidak percaya dengan semua cerita Arman, karena John tahu betul, orang bejat seperti Arman memiliki 1001 dalih untuk menyembunyikan kebusukannya. John pun berniat menyiksa Arman untuk membuatnya berkata jujur. Namun sialnya, polisi yang tadi dihubungi oleh John sudah keburu sampai. 넌 혼이 좀 나야 돼. Singkat cerita, Arman sudah berada di kantor polisi dan akan segera diinterogasi. John memohon kepada polisi agar segera menyelidiki Arman. Karena John sangat yakin, Armanlah yang telah menculik Lisa. John meminta polisi menyelidiki ponsel Lisa yang sudah dalam kondisi rusak untuk mencari petunjuk. Namun entah kenapa, John merasa kalau semua polisi di desa ini adalah para aparat korup. Maka dari itulah, John mempercayakan kasus Lisa kepada mantan muridnya, yaitu Bobby. Karena John tidak rela, Arman lolos begitu saja dari jeratan hukum. 제 학교 선생이야. 어떻게요? 지도 어쩔 수가. 딴 데도 몇 개 더 심. Ternyata benar saja, ketua polisi di desa ini adalah aparat korup, yang ternyata bersekongkol dengan si bos gangster, yaitu Frank. Si kepala polisi korup langsung melapor kepada Frank terkait Arman, yang sekarang sudah berada di kantor polisi. Dan ternyata, si bos gangster tertinggi, alias atasan Frank, adalah si calon gubernur, yaitu Joseph. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata guru Arman adalah anak tunggal si calon gubernur, yaitu Joseph. Joseph langsung memanggil Frank, alias si bos gangster. Joseph murka kepada Frank, yang gagal melindungi putranya, yaitu Arman. 드릴 말씀. 숙제야. Ternyata benar saja, guru Armanlah yang telah menculik Lisa. Di keesokan harinya, sekolah dikejutkan dengan berita di dinding mading terkait guru Arman yang terlibat dalam menculik Lisa. Yang menyebarkan berita tersebut ternyata adalah Maya. John yang khawatir dengan keselamatan Maya, meminta muridnya ini agar selalu berwaspada. Karena orang-orang yang Maya lawan adalah para gangster brutal, termasuk anak si gubernur dan calon gubernur itu sendiri, berikut dengan sejumlah polisi korup. Selain itu, pihak sekolah juga pasti akan sangat murka apabila mereka mengetahui perihal Maya yang telah menyebarkan berita buruk terkait Arman. Karena tindakan Maya dianggap mencoreng nama baik sekolah ini. Namun Maya tidak peduli dengan resiko yang akan ia hadapi. Maya siap menerima konsekuensi apapun demi membongkar semua kejahatan orang-orang yang terlibat dalam menculik sahabatnya, yaitu Lisa. Tak lama kemudian, John dipanggil oleh si calon gubernur, alias ayah Arman, yaitu Joseph. Ternyata Joseph juga adalah pemimpin tertinggi yayasan sekolah ini. Jadi Joseph punya hak mutlak untuk memecat John tanpa alasan yang jelas. Hal ini Joseph lakukan demi melindungi anaknya, yaitu guru Arman. Karena Joseph yakin, selama John mengajar di sekolah ini, John akan terus membantu Maya menyelidiki kasus kehilangan Lisa. Yang mana hal itu akan membahayakan keselamatan anaknya, yaitu guru Arman, si pelaku utama yang telah menculik Lisa. John semakin sadar bahwa semua orang berpengaruh di desa ini adalah orang-orang yang korup, kejam dan jahat. 좋은 게 좋은 거 아니겠습니까? Setelah resmi dipecat dan bersiap akan pupang, John malah mendapat kabar dari Bobby perihal Lisa yang telah berhasil ditemukan di dalam sebuah sungai. Setibanya di TKP, John menjadi sangat terpukul karena Lisa yang ditemukan oleh polisi sudah berubah menjadi mayat dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Maya yang baru sampai sontak histeris sejadi-jadinya. Mengetahui sahabat baiknya, yaitu Lisa, kini sudah tidak bernyawa lagi. Mendengar cucunya sudah tewas, si nenek langsung jatuh sakit, dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Kemudian,
John dan Maya membesuk nenek Lisa di rumah sakit. John berjanji kepada si nenek, apapun caranya, ia dan Maya akan mencari keadilan untuk mendiang Lisa. Sementara itu, Joseph semakin khawatir dengan penemuan mayat Lisa. Joseph tidak hanya khawatir dengan keselamatan putranya, yaitu Arman. Tapi Joseph juga khawatir kalau ini semua bisa mengganggu pemilihan Joseph sebagai gubernur yang baru. Joseph langsung mendesak si kepala polisi korup untuk segera menutup kasus kematian Lisa sebelum sampai terkuak ke publik. Berpindah ke Bobby, yang langsung mencuri ponsel milik Lisa, yang akan dijadikan sebagai bukti membongkar semua kejahatan Arman. Sepertinya Bobby sudah tidak peduli lagi dengan atasan polisi korupnya. Yang penting bagi Bobby adalah menegakkan kebenaran. Singkat cerita, Bobby berhasil memperbaiki ponsel Lisa. Akhirnya ditemukan bukti baru terkait keterlibatan Arman, si bos gangster, yaitu Frank, termasuk keterlibatan si Germo, yaitu Jessica. Saat itu juga, Bobby menghubungi John, memberitahu terkait ini semua. Namun sialnya, Bobby malah dipukul hingga pingsan oleh seorang polisi korup. Kemudian, ia menyerahkan bukti ponsel tersebut kepada si bos gangster, yaitu Frank. Berpindah ke John, yang saat ini mendatangi tempat prostitusi milik si bos gangster Frank, yaitu untuk menemui Jessica, alias si Germo. Setelah bertemu, John langsung mendesak Lisa memberitahu apa sebenarnya yang terjadi kepada Lisa. Jessica langsung memberitahu kalau Lisa dipaksa bekerja di klub malam milik Frank. Dikarenakan mendiang orang tua Lisa memiliki hutang yang besar kepada Frank. Awalnya, Lisa hanya disuruh menyanyi, menghibur para tamu. Namun lama-kelamaan, Lisa malah dipaksa melayani para pejabat korup, termasuk si calon gubernur, yaitu Joseph. Pada suatu malam, Lisa dipaksa melayani seorang komisaris polisi korup. Lisa yang sudah tidak kuat, ia lantas memberontak dan berusaha melarikan diri. Belum selesai bercerita, Frank dan para anak buahnya datang, sehingga membuat Jessica ketakutan dan enggan melanjutkan ceritanya. Kemudian, Frank dan para anak buahnya langsung mengusir John dengan cara yang sangat kasar. Awalnya John tidak ingin melawan, namun karena terus dikasari, John pun emosi dan langsung membrutal. Sampai pada akhirnya, John pun berhasil membantai mereka semua satu persatu. Sekarang yang tersisa, hanya tinggal Frank seorang diri. Kemudian, John langsung menginterogasi Frank terkait siapakah pelaku yang telah menghabisi Lisa. Frank mengaku, bukan ia yang menghabisi Lisa. Frank pun langsung menceritakan terkait kejadian yang sebenarnya. Pada malam itu, Frank berniat menjemput Lisa di sebuah pom bensin. Tujuan Frank ke sana tak lain untuk menyiksa Lisa yang telah berani melarikan diri. Namun setibanya di sana, Frank dibuat terkejut karena ternyata Lisa telah disekap oleh guru Arman. Lisa diperkaos oleh Arman dan disiksa hingga sekarat. Saat itu juga, John menghubungi si calon gubernur, yaitu Joseph, agar Joseph bisa menyaksikan sendiri perbuatan brutal anaknya. Setibanya di sana, Joseph menjadi sangat murka karena perbuatan brutal anaknya ini, apabila terkuak ke publik, bisa membuat Joseph kalah dalam pemilihan gubernur nanti. Joseph yang sangat murka, ia langsung menghajar Arman, anak semata wayangnya ini. 아들 하나 있는 거. Berpindah ke Maya, yang masih berada di rumah sakit. Kemudian, Maya malah diculik oleh Arman, yang ternyata sudah dibebaskan dari kantor polisi karena kurangnya bukti-bukti. Singkat cerita, Arman membawa Maya ke markasnya. Di saat Arman bersiap akan memperkaos dan menyiksa Lisa, seseorang datang menggedor pintu. Ternyata itu adalah Joseph, alias ayah Arman. Joseph kembali dibuat geleng-geleng kepala oleh kelakuan brutal anaknya ini. Karena tidak ada pilihan lain, Joseph dengan terpaksa akan mengirim Arman ke luar negeri untuk bersembunyi. Akan tetapi, Arman menolak dikirim ke luar negeri. Jika Joseph masih bersikeras ingin mengirimnya ke luar negeri, Arman mengancam akan membongkar kejahatan si ayah, di mana kejahatan Joseph adalah dengan menghabisi Lisa untuk menghilangkan jejak saksi demi melindungi Arman. Tak terima diancam seperti itu, Joseph langsung menyiksa Arman. Karena semua yang Joseph lakukan semata hanya untuk melindungi Arman,
anak semata wayangnya ini. Setelah puas menghajar Arman, Joseph langsung menyuruh anaknya itu untuk segera berkemas, karena helikopter yang akan membawa Arman ke luar negeri sebentar lagi akan datang. Setelah itu, Joseph pergi begitu saja. Berpindah ke John, yang mendapat kabar dari Bobby perihal Maya yang tiba-tiba menghilang dari rumah sakit. John pun menduga kuat, Maya telah diculik oleh Arman. Saat itu juga, John mendatangi rumah Arman. Namun setibanya di sana, John tidak menemukan siapa-siapa. Di tempat itu, John hanya menemukan sebuah alamat, yang John yakini itu adalah alamat rumah kedua Arman. John langsung mendatangi rumah kedua Arman tersebut, karena siapa tahu Maya ditawan di sana. Maya berusaha melarikan diri, namun upayanya gagal. Kemudian, Maya bersembunyi di bawah meja. Kemudian, Arman sengaja memecahkan semua gelas, agar pecahan belingnya berserakan di lantai. Sehingga dengan begitu, Maya tidak akan bisa kabur. Akan tetapi, Maya tetap berusaha melarikan diri, meskipun harus terkena pecahan gelas kaca tersebut. Pada saat yang sama, John pun datang, dan berhasil mendobrak pintu rumah tersebut. Melihat Maya yang terluka, John berusaha terus menahan, agar darah Maya tidak terus keluar. Kemudian, Arman pun datang, dan langsung menghantam John dari arah belakang. Akan tetapi, John yang seorang ahli bela diri, tak semudah itu ditumbangkan. John lantas bangkit, dan langsung menghajar Arman habis-habisan. Awalnya, John tidak ingin menghabisi Arman, dan berniat membawanya ke rumah sakit. Akan tetapi, Arman dengan sisa tenaga yang ada, malah terus ingin menyerang John. Sehingga dengan terpaksa, John mengeluarkan jurus tinju mautnya. Alhasil, Arman pun tergeletak tewas di tempat. Setelah itu, John bergegas membawa Maya ke rumah sakit. Di tengah perjalanan, dalam kondisi sekarat, Maya memberitahu John, kalau pelaku yang menghabisi Lisa, tak lain adalah si calon gubernur, yaitu Joseph. Secara tidak langsung, Maya memohon kepada John, agar membalaskan kematian sahabatnya, yaitu Lisa, dengan cara menghabisi Joseph. Singkat cerita, John sudah berada di rumah sakit, membawa Maya, yang saat ini sedang ditangani oleh dokter. Pada saat yang sama, John melihat berita di televisi terkait Joseph yang terpilih menjadi gubernur. Tentu saja John tidak akan tinggal diam begitu saja. Melihat Joseph si bos gangster menjadi seorang pejabat yang paling berkuasa di kota ini. Singkat cerita, John berhasil mencegat mobil Joseph yang sedang mengarah ke sebuah tempat untuk merayakan kemenangannya. Di saat John berusaha menghabisi Joseph, Bobby dan para polisi datang menggagalkan aksi brutal John. Beberapa hari kemudian, terlihat Joseph, Frank dan sejumlah polisi korup telah diringkus oleh polisi, karena mereka semua telah terbukti terlibat dalam kasus pembunuhan Lisa. Semua ini berkat John, Maya dan juga Bobby, yang telah mengumpulkan bukti-bukti untuk membongkar semua kejahatan mereka. Sementara itu, John memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Namun sebelum pergi, John masih menyempatkan diri menjenguk Maya di rumah sakit yang keadaannya sudah membaik. Maya merasa sangat beruntung bisa mengenal John, yang telah membantu menegakkan keadilan untuk sahabat baiknya, yaitu mendiang Lisa. Kemudian, film pun selesai. 아따, 형님 데리고 나와 이 새끼야! 팍! 나와!